Susi belak-belakan, Kuatmaruf jadi sopir tapi bisa pegang Putri Chandrawati dan perintah ajudan. Kan Om Joshua lewat melintas dari pintu samping garasi. Habis itu kan saya di kamar ART, kan tembus kan itu garasinya sama kamarnya. Nah Om Joshua ngelewatin saya. Habis itu kan ada pintu kasa, dia mau ke arah dapur. Om Joshua lewat situ terus pintunya dibuka terus dibanting. Habis saya bertanya, Om Kuat kan lagi teleponan. Om, itu kenapa Om Joshua marah-marah pintu dibanting? Terus Om Kuat, saya nggak tahu lah, wong kerjaannya marah-marah gitu. Habis itu saya kembali ke dalam. Kehabisan kata-kata ya. Kemarin pemeriksaan saksi Susi ini dari kitanya marah sampai kita ketawa sendiri, karena memang tidak konsisten. Karena ada beberapa pertanyaan dari hakim itu tidak bisa dijawab. Terus ditanya juga keterangan yang di BAP, dia bingung sendiri. Tanggal 7, Saudara Richard mengakui perbuatannya, kemudian Saudara Ricky dan Saudara Kuat juga ditetapkan tersangka. Saudara Kuat sempat akan melarikan diri namun diamankan dan berhasil ditangkap. Jadi Joshua dilarang naik ke atas menemui Ibu P karena membuat Ibu P sakit. Kalau naik ke atas akan dibunuh. Jadi itu komunikasi tanggal 7 malam gitu. Dan siapa yang melakukan waktu itu? Saudara bilang, diancam oleh siapa? Kami tanya, diancam oleh squad. Nah, kita tanya squad ini siapa? Kita tahu bahwa squad itu yang dimaksud adalah jaksa penuntut umum dan juga majelis hakim ataupun keterangan terdakwa yang menentukan. Nah, namun kami meminta bahwa tetap harus dihargai juga privasi dan komitmen orang-orang yang sudah membantu kasus ini, ya, apalagi yang sifatnya itu adalah orang-orang yang tidak mau dijelaskan ya siapa mereka ini, siapa mereka, bekerja di mana, bagaimana mereka mendapatkan kabar itu. Sebagai bentuk keseriusan, jadi kami tidak hanya bicara bahwa kami akan mendampingi secara objektif, sebagai bentuk keseriusan untuk membuktikan pendampingan hukum ini dilakukan secara objektif, kami telah melakukan sejumlah hal. Asisten rumah tangga atau ART Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati, Susi, dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan Richard Eliezer atau Baradae, Senin 31 Oktober 2022. Salah satu keterangan yang ia ungkap adalah aksi dari terdakwa Kuatmaruf. Dalam sidang di ruang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu, Susi membeberkan pernyataan terkait Kuatmaruf yang seolah memiliki keistimewaan karena berani melarang ajudan dan menyentuh tubuh Putri. Hal ini bahkan membuat hakim merasa heran. Adapun informasi selengkapnya mengenai aksi-aksi Kuatmaruf yang dibeberkan Susi dapat diketahui melalui penjelasan berikut. Dalam persidangan, Susi menceritakan salah satu peristiwa di rumah Ferdi Sambo di Magelang, Jawa Tengah pada 4 Juli 2022. Saat itu menurutnya Brigadir J akan mengangkat tubuh Putri Chandrawati namun dilarang oleh Kuatmaruf. Berdasarkan BAP yang dibacakan oleh hakim, Susi menyatakan jika Putri diangkat oleh Joshua hingga membuat Eliezer dan Kuatmaruf terkejut. Namun dalam sidang keterangan itu berubah, di mana Joshua disebut tidak melakukan hal tersebut. Ini di BAP ngomong begini, terdakwa katakan jangan gitu loh, Bang. Kok sekarang gini? Ini saya baru nanya, ulang. Ini saya baru nanya Anda loh, belum terdakwa saya tanya. Korban Joshua sempat angkat tubuh Putri, tanya hakim memastikan. Tidak, jawab Susi. Hakim kemudian bertanya siapa yang melarang Joshua mengangkat Putri dan dijawab Kuatmaruf oleh Susi. Hakim heran mengapa Kuat begitu berani memberi perintah ke ajudan. Pernyataan Susi ini nantinya akan diperiksa ulang dengan saksi lain. Dari tadi kamu jawab pertanyaan saya seolah-olah Kuat ini orang yang posisinya di atas segala-galanya. Bahkan lebih dari ajudan bisa melarang ajudan. Padahal kamu jelaskan saudara Kuat sejak tahun lalu nggak pernah ke Saguling atau rumah pribadi Sambo. Tapi hebat kali
Dia bisa perintah-perintah ajudan padahal dia hanya sopir loh, dan saudara ikuti apa kata Kuat semua. Nanti kalau saudara udah dipertemukan Kuat, kita akan cek lagi, papar hakim. 2. Pegang tubuh Putri Chandrawati. Dalam kesempatan yang sama, Susi juga mengungkap ada upaya Kuat Maruf memegang tubuh Putri Chandrawati. Susi bercerita ketika dirinya menemukan Putri tergeletak di lantai 2 rumah Magelang. Susi mengaku melihat Kuat sedang memegang tubuh Putri. Namun saat itu Kuat disebut hanya memegang kaki untuk memeriksa suhu tubuh Putri yang dilihatnya tak berdaya. Om Kuat megang badannya, kakinya, lalu bilang, "Ini kakinya dingin," ungkap Susi. Hakim Wahyu dengan ekspresi bingung mempertanyakan sosok Kuat Maruf yang berani memegang tubuh Putri Chandrawati, yang secara notaben adalah atasannya. "Kuat ini siapa? Sopir kan?" tanya Wahyu yang diiyakan Susi. "Kok berani dia pegang tubuhnya majikannya? Masuk akal nggak?" tanya lagi. "Kuat Maruf cuma pegang kakinya," jawab Susi. "Lah yang megang kakinya atau perkara megang apa? Tapi berani megang tubuhnya kan? Harusnya kalau dia megang tubuhnya saudara Putri kemudian memapah ke kasur, itu masuk akal. Macam kayak dia dokter, nanya dulu kenapa? Oh saya pegang kakinya dulu ya," timpal Hakim Wahyu. 3. Ikut ke Magelang atas suruhan Putri. Hakim bertanya apakah Susi pernah melihat Kuat Maruf selama bekerja untuk Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Susi menjawab bahwa pasca terpapar COVID-19, Kuat langsung dipindahkan ke Magelang. Saat saudara masuk bekerja sering melihat Kuat, tanya Hakim. "Saya masuk Bangka 2020 Pak, sebulan Kuat kena COVID. Pas masuk ke Saguling langsung ke Magelang," ungkap Susi. Hakim kembali mencecar mengenai siapa yang diikuti Kuat Maruf selama bekerja. Susi menjawab jika Kuat dibawa ke rumah Magelang atas suruhan Putri Chandrawati. Setahun yang lalu Kuat muncul, ikut siapa Ferdi Sambo atau Putri Chandrawati? Tanya Hakim lagi. "Masuk ke Saguling sama ibu disuruh ke Magelang," jawab Susi. Hakim juga bertanya terkait tugas Kuat Maruf di rumah Saguling. Susi mengatakan bahwa Kuat belum sempat bekerja di rumah Saguling, namun sudah disuruh ke Magelang. "Bekerja di Saguling apa pekerjaannya?" tanya Hakim. "Belum sempat kerja di Saguling tiba-tiba suruh ke Magelang," jawab Susi. "Bisa dijerat pasal 242 KUHP. Bisa dijerat pasal 242 KUHP. Susi ART Putri Chandrawati terancam jadi tersangka. Tribunjambi.com. Sidang perkara pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Suparji Ahmad yang merupakan ahli hukum pidana menyebut sangat besar potensi lahir lagi korban baru. Dia menyebut ada potensi Susi menjadi tersangka setelah menjadi saksi untuk terdakwa Barada Richard Eliezer pada sidang yang digelar di PN Jakarta Selatan Senin 21 Oktober 2022. Potensi menjadi tersangka bahkan terdakwa cukup kuat karena ada keterangan palsu. Ini yang disayangkan. Kenapa dalam situasi sekarang ini masih saja ada rekayasa yang menimbulkan korban baru, ungkap Suparji Ahmad dikutip dari tayangan Kompas TV. Seorang saksi yang memberikan keterangan yang tidak benar bisa dijerat ancaman pidana sebagaimana diatur pada pasal 242 KUHP.